Bertemu lagi dengan saya, Ketut Agus Saputra. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai pencarian pada array satu dimensi, di mana dapat dijelaskan pada modul 7.3 pencarian sebuah nilai. Di sini sudah terdapat penggalan program yang tujuannya adalah untuk mencari anggota dari sebuah nilai array A yang nanti user akan menginputkan nilai yang akan dicari, yang kemudian program akan menampilkannya nilai tersebut berada pada indeks keberapa. Nah, di sini ada penggalan program yang tentunya masih mengalami kesalahan. Baik, langsung saja. Di sini kita exclude dulu programnya. Dan kita di sini add new item. Kemudian kita kasih nama 3. Seperti pada tutorial sebelumnya, isi dulu identitas dari pada tugas ini atau modul ini. Kemudian judul adalah pencarian array. Dan nama kemudian tutup komen. Baru kita mulai bekerja dengan memanggil header IOStream, bahkan header standar input output dari C++. Kemudian jangan lupa juga kita memanggil isi namespace-nya standar input output std. Kemudian baru kita buat fungsi utama dengan nama main dengan tipe integer. Kemudian kita buat tubuh utama dari fungsi, kemudian return balikan nilai 0. Dan setelah itu kita deklarasikan array yang akan kita gunakan dengan nama array A dengan jumlah anggota 10. Kemudian kita juga deklarasikan sebuah variabel yang gunanya untuk menginputkan nilai pencarian dari pengguna. Setelah itu sesuai dengan perintah pada soal untuk memberi nama pada program. Kemudian /n, dan setelah itu name 49013018/n, dan setelah itu cout array A. Baru kita buat perulangan untuk memasukkan atau menerima inputan array untuk mengisi indeks-indeks pada array tersebut. Tentunya di sini perulangannya adalah dari 0 sampai dengan 9 agar jumlah anggotanya itu sesuai dengan jumlah anggota pada array A yang kita sudah deklarasikan. Jadi di sini perulangan adalah dari 0 sampai 0 C lebih kecil daripada 10. Dan setelah itu cout masukkan array ke C, kemudian kita buka seperti ini.
Setelah itu kita terima inputan dari pengguna, tentunya dengan memanggil array dan juga pengisian indeks yang kita dapatkan dari perulangan C. Nah, setelah itu baru kita kasih jeda berupa new line. Setelah ini kita tampilkan array-nya tersebut dengan menggunakan for juga. C 10, kemudian cout elemen array A ke C, kemudian C N ya. Sudah. Habis itu kita cout untuk memberi new line. Nah, sekarang kita buat sintak pencariannya. Kita buat dulu apakah sudah benar. Ya sudah. Kemudian kita buat sintak pencariannya. Kita masukkan pesan ke user, cout, masukkan nilai yang dicari. Kemudian kita terima inputan user dengan posisi in. Tentunya kita tampung inputan user tersebut pada variabel nilai. Setelah itu kita buat perulangan untuk mengecek dari setiap array apakah ada anggota array yang sama dengan inputan dari user berupa variabel nilai tersebut. Perulangannya tetap sama dari 0 sampai dengan 9. Setelah itu kita cek if array A indeks ke C sama dengan nilai yang masukkan user, maka kita munculkan pesan nilai yang dicari terdapat pada indeks ke C N. Setelah itu kasih break. Untuk menghentikan proses if. Nah, sudah selesai. Kita run. Coba kita masukkan 10 bilangan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lupa di sini berupa bilangan integer karena yang kita deklarasikan di sana adalah array A dengan tipe integer. Jadi yang kita masukkan adalah berupa bilangan bulat, baik pencarian ataupun pengisian nilai dari array A. Setelah itu, nah ini dia anggota dari array A. Nah, ada yang salah. Pada saat proses penampilan. Oh iya, sini kita lupa untuk memanggil indeks array-nya. Saya lupa.
Sini sudah. Coba yang kita cari adalah nilai 9. Nilai 9 ada pada indeks ke-8. Nah, ini dia. Indeks ke-8. Nilai 9 ada pada indeks ke-8 yang merupakan elemen ke-9 dari array A. Nah, coba sesuai dengan soal terdapat pada latihan 73 coba kita ini deklarasikan dengan tipe float. Kemudian juga kita masukkan nilai dengan tipe float. Jadi di sini kita bisa menginputkan berupa bilangan, berupa bilangan pecahan. Ini dia. Coba kita cari nilai 2. 2 terdapat pada indeks ke-0. Ini dia 2-nya. Dan ini merupakan nilai 2 yang ditemukan oleh program. Apakah hasilnya kalau kita tanpa break? Kita coba cari nilai 2. Nah, perbedaannya jika kita menggunakan break, dia akan melakukan proses pencarian sekali. Ketika dia sudah ditemukan bahwa nilai array yang kecil sama dengan yang diinputkan oleh user, maka pencarian berupa if ini akan terhenti. Tetapi jika dia tanpa break, dia akan terus melakukan proses if berjalan sampai dengan for berakhir selama indeks kecil dalam array A tersebut masih ditemukan sama dengan nilai ini. Seperti contohnya pada ini, dia tanpa menggunakan break, jadi dia tetap melakukan pencarian walaupun yang pertama array 2 ini, array indeks ke-0 sama dengan 2 sudah ditemukan, dia masih terus melakukan pencarian sampai dengan for berakhir. Sehingga dia dapat menampilkan seluruh indeks yang bernilai 2. Baik, demikian dari tutorial pencarian array pada bahasa pemrograman C++. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar bahasa pemrograman C++. Sampai berjumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.